Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektoran dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dari Aceh sampai Papua. Kembali lagi dalam channel kita itu Deden Tektona yang membahas dunia konveksi agar konveksi di tanah air semakin maju, berkembang, dan meningkat. Tentunya semakin memberikan manfaat bagi sesama. Sahabat, kali ini saya ingin share tentang sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk sahabat-sahabat yang memiliki keinginan untuk berbisnis, tapi belum ada idenya apa bisnis saya yang akan lakukan. Atau juga untuk sahabat yang sudah menabung sekian lama, sekian waktu, ingin berbisnis, tapi belum muncul idenya apa bisnisnya. Itu sahabat semuanya. Atau juga untuk bapak-bapak nih, atau ibu-ibu yang senior, sudah sekian lama bekerja, purna tugas, ada pesangon, tapi ingin bisnis, apa yang akan saya lakukan? Nah, sahabat semuanya, untuk mengetahui jawabannya dan untuk mengetahui langkahnya, bagaimana cara mencari ide sebuah bisnis, simak videonya sampai selesai. Terima kasih untuk sahabat yang masih setia menyimak video ini sampai selesai nanti. Sahabat, dari fenomena yang tadi di awal bahwa banyak sekali sahabat kita yang ingin memiliki bisnis, tapi idenya mentok, tidak ada yang terpikir apa yang akan dilakukan. Karena melihat itu ada, melihat ini ada, lalu apa yang pantas kita lakukan? Nah, sama semuanya, ada 4 langkah yang harus kita lakukan agar kita memiliki ide untuk berbisnis. Yang pertama adalah kita lakukan pencatatan, pendataan, apa sih hobi kita. Nah, penting sekali sahabat semuanya. Karena dengan hobi, dengan kesukaan kita, kita tidak akan bosan melakukannya. Kita tidak akan menyerah melakukannya. Apapun yang terjadi, yang namanya hobi akan kita lakukan. Seperti yang hobi mancing sahabat semuanya, itu kan hujan, terik, tetap aja dilakukan. Hujan-hujan, seperti itu. Atau untuk sahabat yang hobinya traveling, untuk sebagian orang, traveling itu terasa capek, melelahkan. Tapi yang namanya hobi, ya akan dijalani terus, karena dia menyukai dan mencintai kesukaannya tersebut. Sahabat semuanya, dalam langkah ini kita harus mendata semua yang kita sukai, hobi apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian kita ranking dari the best sampai yang paling bawah. Yang paling kita sukai sampai yang paling bawah. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bahkan bisa jadi kita memiliki hobi yang banyak, bisa 5, atau bahkan 10. Kenapa? Tidak apa-apa. Seperti itu sahabat-sahabat. Kemudian setelah itu, setelah kita memiliki ranking-ranking dari hobi kita, maka kita lakukan langkah yang kedua. Apa itu? Langkah yang kedua adalah kita data. Apa kemampuan kita? Apa keahlian kita? Nah, keahlian kita itu bisa 1, bisa 2, bisa 3. Keahlian itu adalah sesuatu yang kita bisa lakukan, orang lain juga bisa melakukan, tapi kita lebih pandai, kita lebih lihai, kita lebih expert. Nah, itulah keahlian kita. Keahlian itu bukan berarti kita bisa, orang lain tidak, enggak, sama semuanya. Bisa jadi orang lain bisa, kita bisa, tapi kita yang lebih mumpuni, lebih baik hasilnya, lebih expert, lebih hasilnya itu dibandingkan dengan yang lain, kita memiliki kelebihan. Itulah keahlian kita. Nah, bisa jadi kita memiliki beberapa keahlian tersebut. Nah, maka dari itu kita juga harus rankingnya, yang paling ahli apa, kedua, ketiga, keempat. Seperti itu sahabat semuanya. Setelah kita lalui, punya catatannya tentang yang kedua, maka kita masuki langkah yang ketiga sahabat semuanya. Apa itu yang ketiga? Yang ketiga adalah kita mencatat, mendata kemungkinan peluang yang ada di sekitar kita. Karena kita harus bisa menangkap peluang tersebut. Kita mencari, mendata peluang apa aja yang ada di sekitar kita. Misalnya, sahabat suka terhadap traveling. Maka di situ kan ada peluang tuh. Peluangnya apa? Orang-orang yang suka traveling itu biasanya membentuk komunitas. Dan dalam komunitas itu tentu banyak keperluan kan. Keperluan di komunitas itu bisa jadi umpamanya pakaian seragamnya, atau juga karena di komunitas itu sering kumpul, akhirnya membentuk arisan. Di dalam arisan itu suka ada obrolan-obrolan yang lain. Misalnya ada orang yang akan melakukan
hajatan, atau ada orang-orang yang gabung di komunitas itu di perusahaannya memerlukan suplai pakaian, suplai barang, suplai spare part seperti itu. Itu bisa jadi peluang sahabat semuanya kalau kita bisa menggalinya. Atau juga sahabat-sahabat yang purna tugas misalnya, punya tugas, punya stok uang banyak dari pensiunan tersebut. Mencari peluangnya apa yang ada di sekitar kita. Mungkin hidup di sebuah komplek perumahan, kemudian juga tetangga-tetangganya sering kumpul dan memerlukan suplai dari daging ayam misalnya. Nah, akhirnya kita mencari peluang tersebut. Oh, ternyata ada peluang untuk mensuplai kebutuhan daging ayam di komplek tersebut. Itu kan bisa jadi peluang. Atau juga sahabat-sahabat yang memang setiap hari ada di komunitas para para pencari ide bisnis, para orang-orang yang ingin bisnis. Nah, atau juga sahabat gabung di satu komunitas yang memang di komunitas itu banyak orang-orang yang sudah melakukan bisnis lebih dahulu. Kita bisa mencari tahu kebutuhan apa di perusahaan seperti itu. Apakah kebutuhan tentang suplai spare part-nya, kebutuhan tentang cateringnya seperti itu. Nah, artinya di dalam langkah yang ketiga itu kita mencari peluang yang ada di sekitar kita. Setelah kita mendata juga yang tadi apa aja peluang yang ada di sekitar kita, maka lakukan langkah yang keempat. Yang keempat apa? Yang keempat adalah mencari sumber daya yang ada di sekitar kita. Kalau tadi peluangnya, sekarang sumber daya yang ada di sekitar kita. Misalnya apa? Misalnya di lingkungan kita ada pasar. Nah, berarti kita kan bisa memanfaatkan sumber daya yang ada itu. Di sekitar kita, di lingkungan kita ada supplier, misalnya supplier apa? Daging ayam, supplier telur, supplier pakaian seperti itu. Nah, kita cari data yang ada di sekitar kita. Bisa jadi satu, bisa jadi dua, bisa jadi banyak. Supplier-supplier itu kita datangi. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena dengan data sumber daya yang ada, kita bisa menjadikannya dia potensi untuk kita berbisnis dengannya. Kalau kita punya modal, ya kita beli bahannya dari sana. Kalau kita tidak punya, kita bisa joinan seperti itu. Nah, itu untuk kelancaran bisnis yang akan kita lakukan. Nah, setelah kita memiliki data yang 4 tadi, sahabat semuanya, maka kita meramunya mencari irisan dari keempat langkah tersebut. Misalnya, di langkah yang pertama kita memiliki hobi traveling misalnya. Kemudian juga memiliki keahlian, apa keahliannya? Saya senang jualan. Ahli di dalam berjualan, bernegosiasi, ahli di dalam menawarkan sesuatu. Kan keahliannya. Nah, kita disambungkan. Kemudian juga peluangnya yang ada apa? Peluang yang ada itu karena saya hobinya traveling, jadi ada di komunitas orang-orang yang suka off-road, suka perjalanan jauh. Nah, akhirnya di situ ada permintaan-permintaan yang kita bisa supply, kita penuhi. Itu misalnya kebutuhan seragamnya atau kebutuhan pribadi orang-orang yang ada di sekitar situ. Ternyata setelah dicari-cari, sumber daya yang ada di sekitar kita juga mendukung sahabat semuanya. Dari tadi misalnya, oh ternyata dalam komunitas yang kita ikuti itu membutuhkan banyak pakaian seragam untuk off-road tadi. Nah, kita mencari sumber daya yang ada di sekitar kita. Ternyata ada beberapa konveksi misalnya yang ada di sekitar kita. Nah, sumber daya konveksi itu kita manfaatkan untuk menjadi ide bisnis kita. Oh, berarti kebutuhannya sudah ada, kemudian juga salon suppliernya sudah ada, seperti itu. Maka kita bisa menjadi suppliernya, sementara demand-nya ada di yang tadi komunitas. Nah, sampai semuanya, jika kita bisa meramu dari keempat langkah tersebut, maka akan banyak muncul ide-ide bisnis. Idenya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa 4. Dan mungkin lebih. Nah, dari ide-ide bisnis yang muncul tersebut, nanti kita cari yang paling memungkinkan, yang paling mudah menurut kita dilakukan. Karena untuk melakukan sebuah bisnis itu cari yang paling mungkin. Itu sahabat semuanya, semoga dengan 4 langkah tersebut, yaitu yang pertama, data, hobi kita, kesukaan kita. Yang keduanya adalah apa yang kita mampu,
ahli di bidang apa yang kita bisa lakukan, apa yang memiliki kelebihan dibandingkan orang lain jika kita melakukannya keahlian tersebut. Kemudian yang ketiganya yaitu cari peluang yang ada di sekitar kita, dan yang terakhir manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar kita. Dan dengan melakukan itu, dilakukan irisan, nah akhirnya akan menemukan beberapa ide bisnis, dan itu bisa kita lakukan. Itu sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menumbuhkan ide bisnis untuk kita, dan akhirnya kita bisa memiliki sebuah bisnis. Oke sahabat semuanya, jika konten ini bermanfaat silahkan like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe agar mendapatkan informasi selanjutnya yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Saya Rentan Sona, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.